gawang timnas Indonesia bakal semakin sulit ditembus dengan hadirnya Martin Paes. Kiper keturunan Belanda ini akan menjadi senjata baru Sinteyong di barisan pertahanan. Kemampuan hebat Paes sudah terbukti di kompetisi Major League Soccer musim ini. Kiper kelahiran Nijmegen itu mencatatkan 4 clean sheet krusial di sejumlah pertandingan penting. Selain itu, Paes juga lihai menepis sepakan penalti dan jago dalam melakukan build-up serangan. Bagaimanakah kehebatan skill Martin Paes untuk timnas Indonesia? Kiper jago tepisan kualitas Eropa. Martin Paes punya kemampuan hebat layaknya David De Gea. Kiper keturunan timnas Indonesia ini sangat lihai mengantisipasi bola hanya dengan menggunakan satu tangan. Paes juga punya kemampuan hebat dalam menepis tendangan di sudut tiang gawang. Selain itu, dirinya juga punya refleks yang sangat baik mengantisipasi serangan lawan. Kehebatan Paes terbukti saat dirinya menjadi starter di pertandingan melawan Inter Miami. Sang kiper berhasil menepis 2 tendangan keras dari sang mega bintang Lionel Messi. Kiper berpostur 191 cm itu mampu membawa FC Dallas meraih kemenangan tipis 1-0. Paes menilai pertandingan itu sangat penting untuk membangkitkan semangatnya. Itu adalah pertandingan yang ketat dan bagus untuk membuat semua orang di tim kami kembali bersemangat, kata Paes. Manajemen FC Dallas pun kehabisan kata-kata dan mengaku kagum melihat kehebatan Paes. Ex-kiper FC Utrecht ini kembali melakukan penyelamatan penting di laga kontra Houston Dynamo. Paes berhasil menggagalkan 2 peluang sekaligus yang didapat Hector Herrera dalam duel 1 lawan 1. Tepisan hebat tangannya menyelamatkan FC Dallas dari kekalahan. FC Dallas pun memamerkan aksi heroik Paes lewat unggahan sosial media resminya dengan caption kelas. Penyelamatan gemilangnya bahkan dijadikan bahan meme di akun X FC Dallas. Selain punya refleks yang bagus, Martin Paes juga jago menepis tendangan penalti. Sang kiper sukses menepis sepakan Federico Bernardeschi di pertandingan kontra Toronto FC. Paes mampu membaca arah bola dengan benar yang dilesakkan ex pemain Juventus ini. Mantan kiper FC Utrecht ini juga tampil heroik di pertandingan menghadapi LA Galaxy. Tangan ajaibnya lagi-lagi mampu menggagalkan sepakan penalti dari Gabriel Peck. Martin Paes secara mengejutkan kembali mampu membaca arah bola dengan baik. Bahkan bola muntahan yang dilesakkan Gabriel kembali berhasil ditepis dengan baik. Pemain LA Galaxy sempat mencetak gol setelah Paes melakukan double save. Beruntung, hakim garis terlebih dahulu mengangkat bendera offside dan menganulir gol tersebut. Paes pun langsung mendapat banyak pujian berkat aksi-aksi gilanya. Salah satu pujiannya datang dari akun Instagram resmi milik FC Dallas. Menyala abangku, Martin membuat penyelamatan penalti yang krusial dan percobaan rebound gagal karena offside, tulis FC Dallas. Paes pun menjadi pilihan utama di bawah mister gawang FC Dallas dengan catatan 19 pertandingan. Menjawab kebutuhan Sinteyong. Sinteyong akan sangat diuntungkan apabila Martin Paes resmi bermain untuk timnas Indonesia. Coach Shin bakal semakin bebas meracik skema permainan terbaiknya untuk skuad Garuda. Pasalnya, kualitas hebat Paes di bawah mister gawang sudah nggak bisa diragukan. Kiper FC Dallas ini juga punya mental yang sudah teruji di Eredivisie dan MLS. Mental hebat Paes bakal menjadi faktor kunci untuk memperkuat pertahanan skuad Garuda. Pasalnya, performa Hernando Ari mulai menurun sejak terlalu sering bikin blunder. Kesalahan melawan Irak diduga bikin kiper asal Semarang ini kena mental. Buktinya, Hernando hampir bikin kesalahan fatal lagi di laga penentuan melawan Filipina. Selain itu, sang pemain juga terlihat grogi karena sempat disoraki oleh supporter di SUGBK. Sementara Paes sudah membuktikan mentalnya yang kuat dalam 2 laga terakhir MLS. Saat melawan Minnesota United, sang kiper membuat blunder konyol. Operan bola Paes saat build up berhasil dipotong oleh pemain lawan hingga bikin FC Dallas kebobolan. Blunder konyol ini langsung dibalas sang kiper di laga berikutnya melawan St. Louis City. Paes mencatat statistik gila dengan 8 penyelamatan krusial. Para kiper berpaspor Indonesia ini, FC Dallas sukses mencatat clean sheet untuk meraih kemenangan 2-0. Peter Lukin selaku pelatih sementara langsung memuji peran vital Paes. Jadi saya akan mengucapkan terima kasih untuk Paes. Dia menjalankan tugasnya. Kerja bagus malam ini. Paes bekerja dengan sangat baik, tegas sang pelatih.
Selain punya mental kuat, Martin Paes juga punya kemampuan lain yang bisa diandalkan. Kiper keturunan Belanda ini lihai memainkan operan bola pendek. Dilihat dari statistik, Paes cukup rajin membangun serangan dari bawah. Dilansir dari SofaScore, sang pemain mencatat 92% umpan sukses di wilayahnya sendiri. Selain itu, Paes juga berani keluar dari area gawangnya untuk menahan serangan lawan. Ex-pemain FC Utrecht ini bisa diandalkan untuk memainkan peran kiper gantung. Seperti diketahui, peran ini akan berguna untuk menahan serangan balik cepat dari lawan. Paes juga nggak takut memainkan bola dengan kakinya saat ditekan oleh lawan. Buktinya sang pemain punya presentase 38,6 sentuhan dalam 90 menit. Kemampuan mumpuni Paes saat build up akan sangat menguntungkan skuad Garuda. Pasalnya, Shin Tae-yong sering meminta anak asuhnya membangun serangan dari bawah. Pelatih asal Korea Selatan ini memang ngebet ingin Paes segera membela timnas Indonesia. Alasannya karena kiper kelahiran Nijmegen ini selalu tampil konsisten bersama FC Dallas. Bersama Paes, timnas Indonesia dipastikan bisa lebih nyaman saat menguasai bola. Pasalnya, build up permainan skuad Garuda bakal semakin sulit dihancurkan lawan. Jika Paes resmi berseragam merah putih, Coach Shin bakal punya kiper berkualitas grade A. Peluang debut di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan segudang kemampuan hebatnya, Martin Paes semakin ditunggu timnas Indonesia. Netizen tanah air sudah nggak sabar menantikan debut sang pemain berseragam merah putih. Selain itu, Paes sempat diprediksi akan tampil saat melawan Irak dan Filipina. Namun, sang kiper batal dipanggil karena proses naturalisasinya belum disetujui oleh CAS. Pasalnya, Paes dianggap melanggar aturan FIFA saat membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21. Saat itu, usia sang kiper sudah menyentuh 22 tahun. Kabar batal debut saat melawan Irak dan Filipina dikonfirmasi langsung oleh Paes. Sayangnya bulan Juni mungkin datang terlalu cepat. Saya telah melakukan segala daya untuk bermain bersama skuad Garuda secepatnya, tutur sang kiper dengan kecewa. Setelah gagal tampil di 2 laga pamungkas grup F, sang kiper diprediksi tertimpa nasib sial. Paes diduga masih harus berjuang lebih keras untuk berseragam merah putih. Pasalnya, jadwal sidang naturalisasi sang kiper di CAS masih belum muncul. Padahal laga pertama ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada bulan September nanti. Alhasil, sang kiper diprediksi harus menunggu lebih lama untuk bisa membela timnas Indonesia. PSSI sebelumnya juga sudah pernah berurusan dengan kasus yang sama. Saat itu proses naturalisasi Ezra Walian yang harus memakan waktu 2 tahun karena melanggar aturan FIFA. Dengan kehadiran kiper keturunan berkualitas grade A, apakah Martin Paes bakal membuat timnas Indonesia semakin hebat?